Halo Shalom, bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 4? Baik, luar biasa. Hari ini kita akan belajar agama ya. Materi kita hari ini yaitu tentang kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa alam. Terus sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Ibu berdoa ya. Let's pray together. Good morning God, thanks for your blessing. Now we will study Christian education. Please bless us to study well. Thank you God, in Jesus Christ's name we pray, Amen. Anak-anak, berbicara tentang kuasa Allah, Allah berkuasa dalam hal apa saja? Nah, ini di sini Bu akan memaparkan beberapa hal ya. Kuasa Allah yaitu kuasa yang dapat menciptakan, kuasa yang dapat melindungi, kuasa yang dapat memberkati, kuasa yang dapat menyembuhkan, kuasa yang jauh lebih tinggi dari apapun. Kuasa Tuhan mutlak, tidak ada yang menyamai, bahkan melebihi. Saat ini kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan saat menciptakan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1, ayat 3 hingga ayat yang ke-27. Nah, bagaimana peristiwa penciptaan yang Allah lakukan? Bagaimana Allah berkuasa dalam ciptaannya? Kita saksikan video berikut ini. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Anak-anak, dalam video tadi kita melihat karya penciptaan Allah dari hari yang pertama hingga hari yang ke-6. Hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Pada awal mulanya dunia ini kosong, gelap, tidak bisa dilihat apapun. Oleh karena itu Allah menciptakan terang. Dasar firman Tuhan dalam penciptaan terang ini dapat kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Terang ini diciptakan untuk apa? Terang ini diciptakan untuk membedakan antara siang dan malam. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala ini dapat kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-1, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Cakrawala itu dapat juga kita sebut sebagai dengan sebutan langit.
Berguna untuk apa? Untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Contoh kuasa Allah tidak terbatas. Allah memiliki kuasa menentukan batas usia manusia, betul bukan? Allah berkuasa atas peristiwa alam, misalnya terjadinya hujan, panas, badai, angin, dan masih banyak lagi. Itulah bukti kalau Allah itu berkuasa, kuasanya tidak terbatas. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Setelah tempatnya siap, Tuhan menciptakan benda-benda langit yang akan membantu pertumbuhan dari makhluk hidup itu, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Ini bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Matahari, bulan, dan bintang ini berguna untuk apa? Mewujudkan masa-masa yang tetap seperti hari, bulan, tahun, waktu. Kalau matahari terbit, berarti pagi. Matahari terbenam sore. Bulan mulai kita bisa melihatnya, berarti itu malam. Nah, seperti itu ya. Setelah semuanya siap, Tuhan pada hari yang kelima menciptakan binatang di air maupun di udara. Tempatnya sudah siap. Binatang-binatang itu bisa hidup. Ini bisa kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Allah menciptakan segala jenis ikan dan segala jenis burung-burung di udara. Pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Dasar Alkitabnya yaitu Kejadian 1 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Tuhan menciptakan binatang berkaki 4 maupun binatang yang merayap. Nah, pada hari yang ke-6, setelah binatang darat diciptakan, Tuhan menciptakan manusia. Mengapa manusia diciptakan paling terakhir? Supaya semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Anak-anak, kuasa Tuhan tidak hanya dinyatakan saat Allah menciptakan saja. Tapi ketika Allah berhenti menciptakan, Allah juga memiliki kuasa. Kuasa Allah dinyatakan saat berhenti menciptakan. Maksudnya apa? Pada hari yang ke-7, Allah berhenti menciptakan. Kita tahu ya, pada hari yang ke-7 disebut sebagai hari pengudusan, di mana Allah menguduskan semua yang telah diciptakan. Pada hari yang ke-7, Allah beristirahat. Allah tidak berkarya lagi. Allah tidak berfirman lagi untuk menciptakan sesuatu hal. Allah berhenti menciptakan. Pada hari yang ke-7, Allah memberkati dan memelihara ciptaannya. Ini yang dimaksud dengan kuasa Allah dinyatakan saat berhenti menciptakan. Anak-anak, Allah adalah Allah yang baik. Allah memberi kuasa kepada manusia. Dasar Alkitabnya yaitu Kejadian 1 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Kuasa artinya adalah wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah atau mengurus sesuatu. Manusia diberi kuasa apa oleh Tuhan? Manusia diberi kuasa untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Hebat bukan? Enak kan? Kita tuh diberi kuasa loh menaklukkan bumi dan menguasainya. Tapi tidak boleh sewenang-wenang. Artinya bagaimana? Artinya manusia tuh boleh mengambil kekayaan alam untuk kebutuhan hidupnya. Tapi tetap harus terkendali dan bertanggung jawab. Walaupun manusia diberi kuasa oleh Allah, tapi kita tahu bahwa kuasa manusia itu terbatas. Apa perbedaan kuasa Allah dan kuasa manusia? Kalau kuasa manusia itu terbatas, dalam bahasa Yunani disebut dunamis, terbatas ya. Kalau kuasa Allah tidak terbatas, dalam bahasa Yunani disebut exousia. Exousia. Nah, berikut ini contoh kuasa manusia terbatas. Misalnya, guru itu berkuasa memberi tugas kepada murid. Tetapi guru tidak berkuasa memberi tugas pada siswanya.
orang lain. Misalnya Mem Puji itu guru agama di sekolah Nusa Putra. Mem Puji punya kuasa enggak ngasih soal agama di sekolah selain Nusa Putra? Enggak boleh, enggak punya kuasa memberi pelajaran atau nilai. Ya, toh orang tuamu tuh berkuasa untuk mengatur, memerintah, menasihati kamu. Orang tuamu berkuasa enggak untuk mengatur anaknya tetangga? Nanti malah papa mama tetanggamu marah ya. Manusia berkuasa untuk menanam tanaman, tapi manusia tidak berkuasa untuk menentukan kapan tumbuhan itu berbuah maupun berbunga. Itu contoh-contohnya manusia itu terbatas. Contoh kuasa Allah tidak terbatas. Allah memiliki kuasa menentukan batas usia manusia, betul bukan? Allah berkuasa atas peristiwa alam, misalnya terjadinya hujan. Lalu apa yang harus kita lakukan atas kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak semena-mena terhadap alam ciptaan Tuhan. Mau bertanggung jawab menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, mampu tidak kita melakukannya? Yuk kita berlatih.